Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih besar. Inilah perjalanan saya belajar, berkembang, bertumbuh di dunia kerja melalui program magang MBKM USU di PT Telkom Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrew Damara Ginting Munte. Saya dari Prodi Manajemen Stambuk 2023 Universitas Sumatera Utara. Lokasi magang saya magang di PT Telkom Indonesia, tepatnya di Geraha Merah Putih. Perjalanan saya dimulai dengan saya yang berangkat dari kos. Saya berangkat dari Jalan Rebab nomor 63 ke Jalan Putri Hijau nomor 2, Medan Kota, Geraha Merah Putih. Nah, ini saya berjalan dari kos menuju kantor, di mana saya berjalan ini mau ke halte bus BRT. Nah, ini saya berjalan kaki menuju halte bus dan nantinya saya akan turun di lapangan Merdeka. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini perjalanan saya yang setiap hari saya lakukan selama kurang lebih 4 bulan bermagang di sini, pulang pergi setiap harinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh ya, saya sini berjalan, saya sudah naik bus dan ini perjalanan saya menuju PT Telkom Indonesia. Ya, ini teman-teman bisa lihat saya sudah turun dari bus dan saya harus jalan lagi sedikit dari halte menuju gedung. Nah, itu teman-teman bisa lihat gedungnya ya di sebelah sana. Ini saya sudah sampai di kantor. Saya sudah datang, dimana ini hari ini adalah hari Jumat, jadi saya menggunakan baju batik karena ada peraturan di sini kalau hari Senin itu kita semua menggunakan pakaian berwarna biru dongker atau navy dengan celana krim, dan Selasa, Rabu, Kamis itu baju bebas, sedangkan juga dengan hari Jumat itu pakaiannya pakaian batik. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, saya sudah sampai ke gedung dan kantornya masih dalam keadaan sepi. Ya, ini masih sekitar 7.52 ya. Saya sampai belum jam 8, teman-teman saya belum datang. Ini saya yang pertama datang mungkin ya gitu ya, karena teman-teman saya mungkin akan menyusul ketika jamnya nanti sudah menunjukkan akan jam 8 pagi. Nah, di sini saya ditempatkan di unitnya yaitu Enterprise and Government Service. Nah, masuk jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi penting ya teman-teman untuk datang tepat waktu, karena kita di sini belajar bukan hanya untuk menambah soft skill, tapi kita juga belajar bagaimana mengontrol diri, memanage diri, menggunakan waktu dengan baik, disiplin, dan adanya aturan adalah untuk dipatuhi, untuk ditaati, sehingga aturan yang dibuat marilah kita sama-sama menjaga dan menerapkannya dengan baik. Datang jam 8 dan pulang jam 5 sore seperti itu. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, sebelum dikumandangkannya lagu Indonesia Raya pada jam 8 pagi, ini saya sarapan dulu ya. Saya sarapan, makan terlebih dahulu ya, untuk mengisi tenaga tentunya sebelum nantinya akan memulai pekerjaan kembali setelah jam 8 dimulai gitu ya. Jadi ini saya sarapan karena kalau sarapan di rumah kayaknya gak kejar gitu teman-teman. Jadi ini saya sarapan dulu begitu ya, sarapan dulu di ruang makan ya. Ini ada ruang makan juga di sini, jadi saya makan terlebih dahulu. Mungkin ini teman-teman boleh lihat ya, gambaran gimana sih ruang makan di sini gitu ya. Oke, ini saya sudah selesai makan. Jadi ya, ini saya mau ngecek dulu gitu pekerjaan dari mentor saya cek apa yang mau saya kerjakan hari ini, dan mulai menyusun nih prioritas pekerjaan apa yang mau dikerjakan. Mungkin ini sudah pukul 8 ya gitu, udah pukul 8. Jadi ini sudah terdengar ya, mungkin teman-teman bisa dengar pengumuman akan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya. Untuk itu, kita semua berdiri dan mengambil sikap bersama. Ya, ini merupakan salah satu budaya perusahaan di PT Telkom Indonesia, di mana pada jam 8 pagi akan dikumandangkan lagu nasionalisme Indonesia Raya, untuk menjaga nilai nasionalisme kita dan kedisiplinan kita yang diterapkan pada lingkungan kerja yang di sini gitu. Baik ya, mungkin ini teman-teman bisa lihat saya lagi kerja. Kalau teman-teman boleh tahu, ini di sini saya lagi zoom ya, lagi zoom persiapan untuk kegiatan seminar ataupun workshop yang akan dilaksanakan nantinya di Unimed. Jadi ini saya sedang persiapan
Ya, ini seperti teman-teman lihat ya, saya lagi zoom ini, di sini lagi zoom serta apa ya, membuat sedikit resume ataupun notulensi lah pada kegiatan hari ini. Apa saja sih sebenarnya yang kita kerjakan di PT Telkom Indonesia. Saya 4 bulan bekerja ataupun bermagang di sini, saya pernah mengelola data pelanggan itu tracking order pelanggan gitu. Jadi di sini saya diberi tugas oleh Bang Yamin gitu, didelegasikan tugas untuk mengecek setiap nomor-nomor ID dari pelanggan gitu ya, untuk melihat apakah statusnya sudah komplit apa belum gitu, apakah ini layak untuk diteruskan atau dicabut nantinya nomor dari si pelanggan itu sendiri, seperti itu gitu. Jadi kita tandai mana yang mau dilanjut, mana yang mau dicabut, seperti itu. Saya juga pernah diberikan kerjaan gitu ya, untuk menyusun suatu proposal gitu kan, menyusun proposal, membantu membuat proposal ataupun penawaran apa sih yang cocok untuk pelanggan ini, seperti itu. Jadi saya diberikan delegasi tugas gitu untuk memberikan harganya berapa, terus layanan apa yang cocok di sana, dan juga deskripsi layanan yang tepat untuk pelanggan tersebut, seperti itu gitu. Kemudian di sini saya juga pernah membuat pembuatan SPH gitu ya, akan membantu penyusunan surat penawaran harga gitu, untuk mendukung proses pemasaran produk dan juga membangun kesepakatan dengan pelanggan gitu kan. Pelanggan mau produk apa, kita buatkan surat penawaran harganya. Nah, nanti di sini baru akan terjadi kesepakatan setelah ada koordinasi antara bidang solution dengan account manager. Ada juga pekerjaan renewal agreement yang pernah saya lakukan gitu. Jadi setiap kesepakatan ataupun kontrak yang sudah ada di PT Telkom Indonesia, setiap bulannya kita akan memperpanjang kontrak tersebut gitu. Ada kontrak yang diperbarui bulanan, ada kontrak yang diperbarui tahunan gitu kan, entah dari Kabupaten Nias, dari pokoknya dari regional 1 lah gitu ya, antara Aceh sampai Sumatera gitu, semuanya itu dipegang oleh Telkom regional 1 gitu. Nah, jadi di sini kami memperpanjang kontrak menggunakan aplikasi Karen gitu ya. Untuk prosesnya sendiri sebenarnya cukup panjang gitu ya, ada kurang lebih 52 tahap juga pendataan agreement gitu. Jadi kita sebelum melakukan renewal agreement sebenarnya ada tahap sebelumnya lagi gitu ya, itu adalah pendataan agreement, yaitu mencari nomor order, kemudian kita input datanya untuk melihat gimana sih ataupun berapa nomor agreementnya sebelum nanti kita renewal agreementnya, seperti itu. Dan juga melakukan kunjungan ke tempat pelanggan ataupun hal-hal lainnya gitu, belajar komunikasi profesional, berdiskusi dengan mentor ataupun melakukan hal-hal lainnya, seperti itu ya. Mungkin itu saja gitu kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang saya paparkan di sini, seperti itu. Ada banyak lagi gitu pekerjaan-pekerjaan di luar yang saya paparkan ini gitu, nantinya ada di laporan saya. Sebenarnya Telkom ini tidak hanya berhenti sampai pada pekerjaan-pekerjaan saja, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan gitu. Kami sering banget makan bersama, makan di luar, entah itu hanya sekedar bersama teman-teman atau dengan karyawan juga gitu. Seperti kemarin kami pernah buka bersama gitu ya, pada saat puasa kemarin buka bersama dengan Enterprise and Government Service Tirek 1, seperti itu. Juga pernah juga melaksanakan halal bihalal ataupun sekedar ya makan siang bersama. Gorengan tuh ada ya kak? Gorengan ada ya? Dan juga bekerja di sini menurut saya apa ya, work life balance ya namanya, kalau misalnya bekerja yang diimpikan anak-anak Gen Z gitu ya. Lingkungan kerjanya nyaman, hubungan antar karyawan juga terjaga dengan baik, persahabatan sesama peserta magang juga terjalin dengan baik gitu ya. Karena pengalaman di sini kan tidak hanya tentang pekerjaan ya, tapi bagaimana kita mampu menciptakan relasi, mampu menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, dan tentunya kehadiran kita di sini secara baik-baik, dan tentunya ketika selesainya pun nanti kita ingin selesai dengan baik juga. Karena memang magang bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang belajar beradaptasi, membangun relasi, dan menjadi bagian dari lingkungan profesional gitu. Layan dengan ilmu manajemen, di mana magang di PT Telkom Indonesia tetap tidak luput dari bagaimana jurusan saya dan apakah ini linear dengan apa yang saya jalani gitu. Jadi kita bisa mengambil dari segi manajemen operasionalnya, di mana
saya di sini sudah cukup sering gitu ya mengelola proses pelayanan dengan pelanggan, baik dari membuat surat penawaran harga, membuat proposal penawaran kepada pelanggan ataupun menjumpai pelanggan, atau begitu juga dengan manajemen pemasarannya ketika saya menawarkan harga, menawarkan solusi, menawarkan produk melalui proposal yang saya buat. Di situ saya sudah belajar bagaimana sih sebenarnya menawarkan produk dengan baik, bagaimana memberikan produk yang tepat untuk suatu permasalahan yang diberikan oleh konsumen, dan juga bagaimana menawarkan harga yang tepat, benar, dan tetap untung, win-win solution dengan pelanggan. Permasalahan di sini kita bukan hanya sekedar menawarkan produk, tetapi bagaimana kita memberikan solusi atas kebutuhan dari seorang customer. Nah, di sini juga tidak hanya berhenti sampai di sana, tapi kami juga belajar bagaimana sistem informasi manajemen gitu. Untuk renewal agreement seperti itu, ataupun untuk tracking order yang seperti tadi saya sampaikan, kami menggunakan website internal gitu. Itu namanya ada Karen, dan juga menggunakan Global Protect sebelum login ke sana gitu. Jadi di sini kami belajar bahwasanya ada website tetapi tidak bisa diakses apabila kita tidak punya tokennya gitu. Nah, tokennya itu adalah Global Protect itu tadi gitu. Jadi kami harus login ke sana terlebih dahulu sebelum kami bisa mengakses si website Karen ini tadi, seperti itu. Apa aja sih sebenarnya manfaat yang diperoleh dari magang di PT Telkom Indonesia gitu. Yang pertama tentunya dari segi hard skill, kami belajar gitu bagaimana cara mengolah data dengan baik. Data-data yang kami terima, nomor order, SID, kami olah dengan baik untuk men-tracking order atau renewal agreement, ataupun dari nomor order kami cari nomor agreementnya ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Kami belajar bagaimana cara menggunakan sistem, dan kami jadi tahu dan kami paham bahwasanya untuk suatu pekerjaan tidak sesimpel yang kami pikirkan, dan ternyata dunia kerja itu cukup kompleks untuk dikerjakan. Dan kami bersyukur bisa belajar lebih dulu daripada teman-teman kami yang mungkin belum magang ataupun tidak berkesempatan magang di tempat ini gitu. Kami bersyukur bisa dapat kesempatan itu di PT Telkom Indonesia. Di sini juga kami belajar untuk menyusun dokumen dengan baik gitu ya. Mungkin dalam segi administrasi seperti itu, meminta tanda tangan ke gedung yang lain, ataupun bagaimana cara kami manage diri untuk suatu dokumen bisa going dengan baik pada hari tersebut dibutuhkan, seperti itu. Dan juga kami jadi tahu gitu kan, untuk menggunakan sistem perusahaan ternyata seketat itu ataupun serumit itu juga gitu kan. Untuk suatu pekerjaan harus ada login ke token dulu, login ke Global Protect dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini kami juga mendapatkan pengalaman profesional yang tentunya baru, apalagi saya baru pertama kali magang. Jadi di sini saya dapatkan kesempatan itu, dan ya saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan itu di sini. Ini tentunya ada kendala-kendala yang kami hadapi sebagai mahasiswa yang baru kali ini berkecimpung di dunia kerja gitu, dimana kami harus bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya. Kami dituntut untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang baru dalam waktu kurun 4 bulan, dimana pastinya kami harus bisa menghabiskan kurang lebih 1 bulan atau kurang untuk langsung beradaptasi dengan lingkungan di sini, lingkungan yang baru, sistem kerja yang baru, cara kerja, cara belajar dengan cepat, efektif, dan tepat. Dan istilah-istilah teknis di Telkom gitu ya, ada banyak istilah seperti mohon bantuannya, kon itu melakukan rapat secara online ataupun hal yang lainnya, dan kendala-kendala lain seperti manajemen waktu seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu ya. Kuliah kan tidak selalu masuk jam 8 gitu, tapi di sini selalu masuk jam 8, dan ya kami harus bisa memanage diri kami gitu kan. Sebelum kami keluar memanage hal lain, kami harus bisa memanage diri kami terlebih dahulu untuk membiasakan bangun lebih pagi, membiasakan bangun lebih awal. Ya pada awalnya memang kami sedikit burnout untuk bekerja di sini gitu, karena biasanya mungkin hanya sekedar tugas di kampus, presentasi, ataupun sekedar buat makalah atau hal-hal lain seperti itu, yang mungkin kuantiti dari si tugas tersebut pun tidak terlalu banyak gitu. Tapi di sini mungkin pekerjaannya sedikit lebih banyak daripada di perkuliahan, dan kami paham dan kami sadari ini belum sepenuhnya seperti itu. Ketika dunia bekerja nanti jauh lebih banyak pekerjaan yang harus kami handle, dan kami harus belajar cepat di sana, dan kami harus mampu adaptasi gitu ya. Tentunya bertanya dengan mentor bagaimana cara mengerjakannya, membuat list daftar pekerjaan dan prioritas merupakan hal-hal yang bisa kami lakukan gitu. Kalau untuk masukan program magang di sekarang ya, program ini sangat bermanfaat, menambah pengalaman nyata kami, menambah pengalaman kerja, membantu mahasiswa juga gitu kan, bisa tahu oh ternyata seperti ini dunia kerja. Sebagai saran mungkin sebelum magang dilaksanakan, mungkin pembekalan harus lebih banyak dilakukan gitu, agar kami juga bisa tahu bagaimana dunia bekerja ini berjalan gitu. Dan juga untuk alumni-alumni yang mungkin sebelumnya pernah di Telkom, diberitahu juga gitu kan
bagaimana sih pengalaman di sini gitu, karena pada ini kami juga belum tahu sebenarnya siapa-siapa aja yang pernah magang di sini, sehingga sulit bagi kami untuk mencari ilmu terlebih dahulu gitu kepada orang-orang yang sebelumnya pernah di sini gitu. Monitoring dari kampus yang lebih rutin dan diadakannya lah gitu forum diskusi antar peserta magang. Dan ya tentunya ini tidak lepas dan tidak bukan karena persetujuan dari Prodi S1 Manajemen untuk mengadakan MBKM ini, salah satunya di PT Telkom Indonesia. Kami harap ada gitu presentasi pasca magang. Jadi setelah magang kami melakukan presentasi kepada Prodi juga gitu, supaya Prodi bisa melihat bahwasanya ada hasil nyata dari kami bermagang di sini seperti itu. Jadi ada juga laporan gitu ya, laporan yang kami terbitkan adalah laporan akhir gitu, tapi kami harap bisa ada mungkin laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, hingga laporan akhir nantinya, sehingga ketika bermagang nanti pun lebih dapat kita maknai apa esensi dari si magang itu gitu. Jadi mahasiswa bisa lebih reflektif, proses belajar juga bisa lebih terdokumentasi, dan pengalaman magang lebih bermakna gitu ya. Penutup dan ucapan terima kasih, kami mengucapkan banyak terima kasih terkhususnya kepada Universitas Sumatera Utara yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bermagang di sini dan membuka program ini seperti itu. Apalagi jurusan manajemen yang mempersilahkan kami untuk bermagang dimulai dari semester 6, sedangkan prodi-prodi lain mungkin semester 7 ataupun tidak diperizinkan seperti itu. Dan kami juga terima kasih kepada PT Telkom Indonesia yang sudah menerima saya sebagai peserta magang di sini, karena kalau bukan karena persetujuan dari Telkom dan Telkom yang buka program MBKM ini, kami tidak akan bisa ada di sini. Dan kami juga berterima kasih kepada mentor kami, Kak Yesi Claudia Senipar, yang sudah membimbing dan mengajari kami dengan baik di sini. Mungkin ada banyak hal-hal yang bisa kami pelajari, di mana magang ini bukan hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup mengenai disiplin, tanggung jawab, komunikasi, dan profesionalisme. Semoga pengalaman ini bisa menjadi bekal berharga bagi saya di dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video. When you question me for a simple